Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Kali ini kita akan menceritakan kisah misteri berjudul Hunian Tak Bertuan. Sebelum masuk pembahasannya, alangkah baiknya sahabat kisah misteri support channel ini dengan cara like, subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi membuat cerita lainnya. Terima kasih. Jika diajak kembali mengenang pengalaman itu, hingga detik ini aku seolah masih tidak percaya jika semuanya pernah terjadi. Benar sekali, pengalaman ini bukan hanya tentang gangguan, interaksi dan penampakan makhluk halus yang biasanya kita dengar dari cerita orang. Tidak sekedar setan. Sepertinya waktu itu aku benar-benar melihat semua seperti sudah dibangun ulang. Dan jika dipikir kembali, mungkin apa yang selama ini orang bilang ternyata benar jika di tempat tersebut ada sebuah perkampungan setan. Halusinasi? Tidak sama sekali. Karena perlu kita ketahui, semua bangunan dan tempatnya dalam cerita ini benar-benar ada dan bahkan semua sudah ditelusuri secara langsung. Sebenarnya, cerita ini adalah sebuah cerita lama yang dari dulu tidak ingin aku bagikan. Karena selain tempat membuat trauma, aku dulu juga khawatir dengan dibagikannya cerita ini membuat banyak hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Singkat cerita, setelah aku beranjak dewasa, aku mulai memutuskan untuk membagikan cerita ini agar orang di luar sana tidak sampai mengalami apa yang waktu itu aku alami. Karena perlu kalian tahu, tidak hanya aku, ada beberapa orang yang juga mengaku pernah mengalami cerita ini. Sampai saat ini, saya mungkin belum bisa memastikan apa yang malam itu saya alami. Bahkan saya juga seolah tidak percaya jika saya akhirnya bisa selamat. Karenanya, waktu itu saya sudah tidak ada di dunia ini. Bahkan banyak juga orang yang bilang jika saat itu aku dan keluargaku sudah mati. Berikut ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hunian tak bertuan. Semua nama dan tempat waktu dalam cerita ini disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Kami sama sekali tidak bermaksud menjelekkan nama instansi atau apapun. Di sini kami hanya membagikan sebuah pengalaman. Tentu saja dengan semuanya yang sudah kami samarkan sedemikian rupa. Bagi kalian yang sudah tahu lokasi aslinya dalam cerita ini, simpan saja informasinya untuk diri kalian sendiri dan tetaplah berhati-hati. Malang, Jawa Timur. Suara hujan yang terdengar keras dengan mengguyur kota itu. Mengetahui semua itu, bukannya keluar dari rumah, aku malah menarik selimutku meski aku pun tahu malam itu adalah malam tahun baru. Pas banget, malam tahun baru. Hujannya malah deras, gak bisa kemana-mana. Ucapku dengan pandanganku yang terus saja menonton acara televisi kesayanganku. Belum lama aku menonton acara televisi tersebut, tiba-tiba ponselku berdering nyaring menandakan jika saat itu ada seorang yang sedang menghubungiku. Dan tanpa lama-lama lagi, aku pun seketika mengangkat telepon tersebut karena aku pun tahu waktu itu yang tertera di layar ponselku adalah nama Pak Pusro. Yang tidak lain dan tidak bukan Pak Pusro adalah customer lamaku dari Banyuwangi. Benar sekali mas, saya dulu memang bekerja di bidang tour and travel. Pak Puspo adalah salah satu customer saya dari daerah Banyuwangi. Setiap Pak Puspo hendak berkunjung ke Malang dan sekitarnya, beliau selalu menghubungi saya. Dan seperti halnya malam itu, Pak Puspo memang tiba-tiba menghubungi via ponsel yang tanpa disangka-sangka. Telepon dari Pak Puspo itu yang menjadikan awal di mana kejadian itu bermula. Halo, selamat malam Pak, ucapku dengan sopan. Malam mas, saya mau ke Malang nih. Rencananya saya mau tahun baru di sana. Ini saya masih di perjalanan. Prediksi saya kalau tidak macet saya sampai sana sekitar pukul 9 malam. Kalau masnya nggak sibuk bisa nyusul ke villa saya ya. Nanti saya kasih tahu tempatnya. Soalnya saya butuh masnya, ucap Pak Puspo yang terdengar memang sedang di dalam perjalanan. Mendengar hal itu, aku pun mengiyakan permintaan Pak Puspo karena aku tahu hubunganku dengan Pak Puspo bisa dibilang memang sangat baik. Untuk itulah, ketika beliau meminta pertolongan saya selalu bilang iya dengan tidak sekalipun berani membantahnya. Hingga akhirnya, setelah obrolanku malam itu,
Aku pun kembali melanjutkan aktivitasku, yaitu menonton acara televisi, karena aku pun tahu Pak Puspo masih belum sampai di kotaku. Dan singkat cerita, waktu pun berlalu begitu saja. Malam itu Pak Puspo sudah sampai di villa yang sepertinya sudah dipesan sebelumnya. Namun anehnya, tidak seperti biasanya. Jika setiap kunjungan ke Malang, akulah yang menyiapkan villa yang lainnya. Malam itu Pak Puspo ternyata sudah mendapatkan villa yang aku pun tidak tahu beliau dapat informasi dari mana. "Mas, saya sudah sampai di Malang. Habis ini Mas bisa nyusul ke sini. Saya mau minta tolong belikan beberapa peralatan buat acara tahun baru keluarga saya," tulis Pak Puspo dalam teks SMS waktu itu terlihat di layar ponselku. "Baik Pak, Bapak di villa mana? Biar saya ke sana," tanyaku dengan sopan melirik ke arah jam yang sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. "Saya nggak tahu Mas nama villa itu. Yang jelas villanya ada di dalam perumahan. Dari arah alun-alun lurus saja, nanti ada pertigaan, Mas belok kiri, ikut terus itu jalannya. Kalau sampai di area perumahannya, masuk saja, cari villa lantai 2 yang berada di tepat di samping musola," terang Pak Puspo. Yang pada dasarnya Pak Puspo adalah orang yang cukup tua, yang akhirnya penjelasan dengan teks SMS dari beliau mengenai lokasi villanya pun waktu itu cukup membuat aku kebingungan. Dan puncaknya, setelah mencoba merabat dan memahami maksud dari tulisan Pak Puspo tersebut, aku menghubungi rekanku agar aku tidak sendirian mendatangi villa yang ditempati Pak Puspo. Tapi sayangnya, karena malam itu adalah malam tahun baru, semua rekanku terlihat sibuk dengan acara masing-masing, yang akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang bersedia menemaniku menemui Pak Puspo. Dan puncaknya, karena waktu yang sudah semakin malam, akhirnya aku pun mulai mengeluarkan motorku dan menuju villa Pak Puspo tersebut sendirian. Sesuai arahan dari Pak Puspo sebelumnya, malam itu aku pun sampai di rumah komplek perumahan yang terlihat cukup mewah dengan bangunan rumahnya yang terlihat sangat besar. Meskipun saya tinggal di kota yang sama, saya juga baru tahu kalau daerah tersebut ada komplek perumahan yang cukup besar. Karena selain tempatnya terpencil, akses menuju ke perumahan tersebut bisa dibilang sangat sulit dan jauh dari jalan utama. Hal itulah yang akhirnya membuat saya sama kali tidak mengetahui jika sebelumnya ada komplek perumahan di daerah tersebut. Di situ, sebelum masuk ke dalam komplek perumahan, tentu saja aku berhenti sejenak di portal Satpam dengan niat ingin meminta izin sebelumnya memasuki area perumahan tersebut. Tapi sayangnya, ketika aku sampai di pos Satpam, malam itu aku seolah tidak dihiraukan, meskipun aku pun tahu tepat di depanku ada seorang bapak-bapak Satpam yang sedang tertidur lelap. "Pak, permisi," ucapku sambil mulai turun dari motorku dan berjalan pelan ke arah pos Satpam tersebut. Tapi sayangnya, sudah berulang kali aku memanggilnya, Pak Satpam terlihat tetap nyenyak dalam tidurnya dengan suara berdengkurannya yang juga sudah terdengar semakin keras saja. Mengetahui semua itu, aku pun memutuskan untuk langsung masuk ke area komplek perumahan karena kebetulan portal di area di depan perumahan memang dalam keadaan terbuka. "Halah, masuk aja wes, Pak Satpamnya nggak bangun-bangun," ucapku pelan dengan mulai menjalankan kendaraan. Disitulah ketika aku baru saja memasuki area perumahan, pikiranku yang sebelumnya tenang berlahan mulai keheranan karena malam itu untuk pertama kalinya aku melihat sebuah komplek perumahan yang memiliki pandangan yang sangat indah. Di daerah sini ternyata ada perumahan besar. Pikirku terheran-heran dengan terus melanjutkan kendaraanku yang saat itu sudah semakin jauh masuk ke dalam. Tapi sayangnya, meski memiliki pandangan yang sangat indah, semakin aku masuk jauh ke dalam, pandanganku yang sebelumnya jelas mulai terhalang karena kabut yang turun malam itu benar-benar sangat tebal. Dan tanpa mempedulikan semua itu, aku pun terus jalan melanjutkan perjalananku mengitari komplek perumahan tersebut dengan sesekali memandang menoleh ke arah ke kiri. Di situ tentu saja aku pun mencari ciri-ciri villa yang sesuai dengan apa yang Puspo katakan. Sebuah villa berlantai 2 dengan adanya musola yang berdiri di sampingnya. Tapi anehnya, sudah beberapa kali aku memutari komplek perumahan tersebut, aku sama sekali tidak melihat adanya villa dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Pak Puspo sebelumnya. Tidak kehabisan akal, aku pun akhirnya berhenti di salah satu perempatan jalan di area komplek perumahan-perumahan tersebut. Dan dengan sigap aku kemudian mencoba menghubungi Pak Puspo via telepon.
Tapi sayangnya, sudah beberapa kali aku mencoba menghubungi, semua tidak berhasil karena sinyal ponselku yang tiba-tiba ada dan hilang dengan sendirinya. Dan dengan kondisi masih melamun di perempatan jalan, pandanganku tiba-tiba teralih dengan adanya wanita parubaya dan seseorang laki-laki yang terlihat sedang menari dan berdansa. Mereka berdua melihat jelas di dalam salah satu rumah yang berada di tempat jauh dari tempatku berhenti. Dan tidak hanya itu, aku pun juga sempat mendengar suara alunan musik klasik yang jika didengar lagi, alunan musik tersebut seperti sebuah alunan musik Belanda yang aku pun tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Di situ, karena aku berpikir jika malam itu memang sudah momen menyambut tahun baru, akhirnya aku pun menganggap jika semua itu adalah hal yang bisa dengan pandanganku yang sesekali menatap layar ponselku dengan besar harapan Pak Puspo segera kembali menghubungiku. Malam itu saya memang sempat berhenti di salah satu perempatan jalan yang ada di dalam perumahan tersebut. Suasananya bisa dibilang sangat ramai dengan adanya suara musik, suara anak kecil berlarian hingga suara tawa orang terdengar riang. Tapi di situ, di area jalanan, saya tidak melihat apapun, yang ada hanya kabut tebal yang terus saja membatasi pandangannya. Semua memang terdengar dan melihat ramai, tapi di dalam rumah masing-masing, bukan di luar. Hingga akhirnya, tidak lama setelah itu, aku tiba-tiba mendengar suara gemerincing lonceng yang setelah aku toleh dari kejauhan, ternyata nampak pandangan sate ayam yang terlihat sedang mendorong gerobak ke arahku. Mengetahui semua itu, aku pun sedikit lebih lega karena aku berpikir jika sampai nanti Pak Puspo belum menghubungiku, aku bisa bertanya kepada tukang sate tentang keberadaan musala di area perumahan tersebut. Alhamdulillahnya, ada tukang sate. Mendingan aku diam di sini aja, nunggu telepon dari Pak Puspo sambil menunggu tukang sate itu sampai di sini. Kalau sampai sini, aku bisa bertanya, pikirku dalam hati dengan pandanganku yang terus saja menatap ke arah tukang sate tersebut. Dari kejauhan yang dimana tukang sate tersebut terlihat terus saja berjalan sangat pelan ke arahku. Tapi sayangnya, setelah beberapa perjalanan ke arahku, bukannya lurus dan sampai di tempatku berhenti, tukang sate tersebut malah melihat berbelok ke arah pertigaan yang ternyata di seberang tempatku berdiri saat itu ada lagi sebuah pertigaan jalan. Mengetahui semua itu, aku pun seketika menyalakan kendaraanku dan bergegas mengejar tukang sate tersebut. Karena yang ada di pikiranku, jika aku sampai kehilangan jejaknya, aku pasti kesulitan akan bertanya kepada siapa. Tapi anehnya, ketika aku berjalan dan sampai di pertigaan tempat terakhir aku melihat tukang sate tersebut berbelok, tiba-tiba jantungku berdetak kencang. Dengan tubuhku yang juga berlahan mulai bergetar tidak karuan. Bagaimana tidak, tukang sate yang sebelumnya kulihat dengan mata kepalaku sendiri, malam itu tiba-tiba menghilang dengan sisa hanya suara gemencingan lonceng yang terdengar dari kejauhan. Mendengar hal itu, aku pun kembali mengikuti arah gemencingan lonceng tersebut dengan sedikit mempercepat laju motorku, karena aku benar-benar tidak ingin kehilangan bapak-bapak tukang sate tersebut. Tapi sayangnya, sudah berapa lama aku mengejar dan mengikuti sumber suara gemencingan itu, aku sama sekali tidak berhasil menemukan keberadaan tukang sate tersebut. Malam itu, aku seolah-olah dipermainkan oleh suara gemencingan lonceng yang ketika aku sudah berhasil mendekatinya, tiba-tiba suara gemencingan lonceng tersebut terdengar berubah menjadi di kejauhan begitu saja. Di situ, karena pikiranku yang mulai tak nyaman, akhirnya aku memandangi setiap rumah yang ada di komplek perumahan tersebut dengan harapan ada seorang yang bisa aku tanyai. Saya kembali berkeliling dengan harapan ada rumah yang bisa saya hampiri. Karena saat itu, meski suasana terlihat ramai, pintu di setiap rumah tersebut semuanya tertutup dengan tidak adanya kendaraan pun yang melihat terparkir di luar. Di situ sebenarnya tidak hanya pandangan sate keliling mas. Saya juga sempat beberapa kali melihat adanya orang yang berjalan di kejauhan. Tapi anehnya, setiap saya mendekati, orang yang kulihat tersebut sudah menghilang sendirinya. Malam itu benar-benar seperti sedang dipermainkan. Waduh, tanya siapa lagi ini pikirku. Akhirnya, setelah berapa lama berputar, akhirnya aku bertemu laki-laki parubaya yang terlihat sedang duduk di teras rumahnya. Laki-laki tersebut terlihat duduk santai menghisap sebatang rokok dengan menatap ke arahku. Tanpa melewati kesempatan itu,
Aku pun seketika menghentikan motorku dan mulai bertanya kepadanya. "Selamat malam Pak, mohon maaf mau bertanya," ucapku sopan sambil berhenti di depan pagar dengan tidak masuk ke dalam rumahnya. Dan tanpa menjawab perkataanku, laki-laki tersebut hanya diam sambil mulai berdiri perlahan. Disitulah perasaanku yang sebelumnya sudah kebingungan seolah semakin bertambah ketika aku tahu ternyata laki-laki tua tersebut dalam keadaan pincang. Dan dengan terus tersenyum sopan, aku pun hanya diam sambil sesekali melirik ke arah rumahnya yang terlihat lebih gelap daripada yang lain. "Mohon maaf Pak, di perumahan ini apakah ada musala atau masjid ya Pak? Kalau ada di sebelah mana?" tanya aku. Tapi anehnya, bukan malah menjawab pertanyaanku. Laki-laki tua tersebut hanya menunjuk ke arah timur dengan mulutnya yang tidak cukup kesusahan untuk berbicara. Disitulah aku pun semakin kaget karena ternyata laki-laki tua tersebut selain pincang, beliau sepertinya tunawicara. Dan dengan mengucapkan terima kasih dengan sopan, aku pun mulai menyalakan motorku dan mulai berjalan ke arah yang sudah ditunjukkan oleh laki-laki tua tersebut. Dan puncaknya, setelah beberapa lama berjalan, akhirnya aku pun sampai di ujung jalan yang dimana disitulah akhirnya aku melihat adanya sebuah musala kecil yang terlihat cukup redup lampunya. Posisi musala tersebut bisa dikatakan memang tidak terlihat karena tertutup bangunan villa. Ya Allah, di sini musalanya, pantesan gak terlihat di jalan. Orang musalanya di dalam. Kalau lewat sini, aku tadi sudah beberapa kali pikirku.